Direktorat Jenderal Hortikultura pada 10-12 November 2025 mengadakan bimbingan teknis Social and Environment Safeguard and Gender Equality di Jakarta. Acara ini diikuti oleh 173 peserta, terdiri dari 13 kabupaten pengembangan HDDAP, yaitu Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Batang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Ende, Kabupaten Goa, dan Kabupaten Nrekang. Dalam pembukaan acara, Direktur Hilirisasi Hasil Hortikultura selaku penanggung jawab kegiatan atau Project Director Hotman Fajar Simanjuntak mengatakan bahwa bimbingan teknis ini menekankan tema Gender Equality and Social Inclusion atau kesetaraan gender dan inklusi sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani tanpa membedakan gender, terutama dalam program HDDAP. Bertindak sebagai Ketua Panitia sekaligus Manajer Proyek atau Project Manager, Sekar Insani Sumurening Tias mengatakan bahwa indikator Gender Equality and Social Inclusion Action Plan atau GESYAP dilakukan untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dan inklusi sosial sudah diterapkan, yang menjadi target atau tujuan dari proyek ini. Aspek di dalamnya meliputi desain monitoring framework, yakni kerangka pemantauan yang digunakan untuk menilai kemajuan pelaksanaan GESYAP, serta Gender and Social Dimension Monitoring Gender, atau pemantauan terhadap aspek gender dan sosial, agar tidak ada kelompok yang tertinggal. Bertindak sebagai narasumber, Riana Puspasari, selaku Gender Equality and Social Inclusion Specialist, mengatakan bahwa kesetaraan gender dalam pertanian itu penting, dikarenakan 3 aspek, yakni meningkatkan produktivitas pertanian, dan menjaga keamanan pangan dan gizi lebih baik. Selain inklusi, perempuan dalam rantai nilai pertanian memperluas lapangan kerja dan pendapatan rumah tangga, serta pemberdayaan perempuan penting untuk mengakhiri kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Pada hari kedua BIMTEK, Indah Setiawati sebagai Senior Social Safeguard Specialist ADB dalam sesi SPS Briefing Basic Policy CDF Implementation HDDAP 2025 menjelaskan bahwa kebijakan Safeguard Policy Statement 2019 berlaku untuk semua proyek ADB agar pelaksanaannya tidak menimbulkan dampak sosial maupun lingkungan negatif. Proyek ini harus adil, transparan, dan melibatkan masyarakat yang terdampak. Poin-poin involuntary resettlement atau peminggahan masyarakat akibat proyek yang harus dilakukan secara sukarela dan adil, perlindungan masyarakat adat melalui dukungan komunitas atau broad community support, serta pentingnya mekanisme pengaduan GRM dan AM agar keluhan masyarakat bisa ditangani dengan baik. Jika kebijakan ini tidak dijalankan dengan benar, proyek bisa tertunda, ditolak masyarakat, dan merugikan reputasi ADB atau pemerintah. Memasuki hari ketiga pelaksanaan BIMTEK Social and Environment Safeguard dan Gender Equality HDDAP, acara ditutup dengan sesi Grievance Redress Mechanism atau GRM. Andi Irawan sebagai konsultan Social Safeguard ADB menyebutkan, GRM adalah mekanisme terstruktur dan mudah diakses untuk menerima, meninjau dan menyelesaikan keluhan atau pengaduan dengan transparan, akuntabel, dan tepat waktu. Metode yang dipakai dengan mengedepankan isu-isu pembangunan masyarakat, pemukiman kembali, lingkungan, dan teknis ke dalam satu struktur. Adam Yazid sebagai konsultan Environmental Safeguard ADB mengatakan mekanisme ini harus sesuai dengan budaya lokal dan inklusif gender. GRM proyek akan melibatkan petugas GRM mulai dari tingkat desa hingga tingkat CPMU dan lembaga pelaksana atau EA. Masyarakat, pihak terdampak serta lingkungan swadaya masyarakat atau LSM
dapat melaporkan keluhan kepada Dinas Lingkungan Hidup apabila terjadi pelanggaran. Mekanisme pencatatan dan pemantauan GRM terdiri dari laporan kemajuan triwulan, laporan pemantauan lingkungan semesteran, laporan pemantauan sosial semesteran. Hingga berakhirnya acara, peserta BIMTEK tampak antusias melakukan tanya jawab sebagai bekal kembali ke daerah masing-masing untuk langkah implementasi selanjutnya. Project Manager HDDAP, Sekar Insani Sumuraning Tias, mengatakan bahwa mekanisme penyelesaian keluhan atau GRM merupakan upaya bersama untuk mewujudkan pelaksanaan program HDDAP yang berdasarkan kearifan lokal.